program studi inovasi regional magister ya S2 di sekolah pasca. Jadi sekolah yang namanya sekolah pasca ya, bukan fakultas gitu ya, karena punya kepala sekolahnya ya. Sekolah pasca sarjana itu mengurus program S2 dan S3 yang sifatnya adalah multidisiplin ya. Oke, baik. Multi. Jadi kalau kalian perikanan sebetulnya nanti kalau kalian masuk ke pasca perikanan bisa ditinjau dari sosial, ekonomi, budaya, kemaritiman. Nah, itu sekolahnya ada di pasca ya, di S2 sekolah pasca sarjana karena kajiannya multidisiplin ya. Atau pentahelik lah kalau sekarang mah ya. Oke, saya akan hari ini saya akan sekedar review mengenai bahan pertama adalah karbohidrat dulu ya. Coba nih, bentar ya. Saya share screen dulu. Apa bedanya karbohidrat sama bahan protein yang sudah kita bahas kemarin? Oke, sudah bisa dilihat belum? Sudah, Bu. Sudah ada. Sudah ada ini? Sudah ada? Sudah, Bu. Oke. Kalian melihatnya dalam bentuk slideshow atau banyak nih? Ibu soalnya slideshow ini. Dalam bentuk banyak, Bu. Oh, banyak ya? Padahal saya slideshow maunya. Ah, ini gimana? Udah? Masih sama, Bu. Masih? Kalau di saya sih sudah slideshow ya. Mungkin masih loading kali ya. Gimana? Sudah muncul banyak atau slideshow? Masih Berarti saya harus stop dulu kali ya. Nggak bisa ya? Mana nih? Sebetulnya bahan ini bisa kalian cari di berbagai pustaka ya. Nggak usah terpaku kepada apa yang Ibu berikan gitu ya, karena Ibu juga mencari dari berbagai sumber ya. Misalnya kalau kalian lihat nanti ada dari modul Ibu boleh, dari karbohidrat misalnya PPT kalian tulis saja di googling gitu ya, atau kalian mau lihat di Akademia Edu atau di apa, pokoknya yang tentang PPT kalian cari sebanyak-banyaknya itu bisa kalian pelajari, atau yang kedua bisa dari YouTube. Kalau YouTube biasanya kan ini ya tampilan-tampilan yang ditulis ulang lagi sebagai penugasan biasanya ya. Nah, sebetulnya Ibu bisa saja menugaskan kalian misalnya buat dalam bentuk PPT lalu di YouTube-kan video ya, semacam video dengan durasi paling lama 3 menit adalah untuk membuat video tentang bahan materi kuliah misalnya ya, maksudnya sebagai pengkayaan. Tapi nanti aja ya, kita akan mulai dengan presentasi-presentasi itu setelah UTS ya. UTS dan UTS-nya juga mungkin Ibu tidak secara nanti kita lihat saja ya, mungkin bahannya sudah Ibu berikan ya. Jadi kalian pelajari. Pertama kita akan belajar tentang karbohidrat ya. Karbohidrat itu apa ininya? Unsur utama, unsur pendukung utama apa? CHO, Bu. Karbon, hidrogen dan oksigen ya. Ya, oke. Ya, berarti dia strukturnya terdiri dari karbon, terdiri dari hidrogen dan oksigen, sehingga ikatannya pun ada ikatan karbon dengan karbon, karbon dengan hidrogen, karbon dengan oksigen ya, seperti itu ya. Maka di sini ada unit terkecil dari karbohidrat karena
hidrat ya, hidrat. Berarti ya hidrat itu perlu ada ikatan hidrogennya, dan biasanya untuk memutus ikatan hidrogen itu dia memerlukan air. Makanya dia ada gugus air ya. Kita tahu ikatan H dengan O itu adalah ikatan air ya. Tinggal ditambahkan C, maka itu jadi karbohidrat. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau melarutkan karbohidrat ya, berarti bisa nggak karbohidrat ini larut air? Coba, bisa larut air nggak karbohidrat? Raden, Fadilah, larut air tidak karbohidrat? Tidak larut air. Tidak larut? Bisa larut air. Kan tadi unsurnya ada H dan O. Ada air. Berarti dia sendiri karbon ya. Ada karbonnya. Bisa ya, bisa larut air ya. Dia bisa larut air. Beda dengan lipid ya, bisa dengan lemak. Jadi itu struktur itu yang mengakibatkan nanti ada karbon-karbon dengan berbagai ikatan-ikatannya ya. Oke, maka kalau misalnya di berbagai sumber sitasi atau referensi, karbohidrat itu terkenal dengan ikatan ikatan antar karbohidrat. Kalau kemarin protein ikatan asam aminonya diikat oleh apa namanya? Protein. Ikatan kalau protein kemarin kita lihat protein macam-macam, ada struktur, ada fungsi, ada bentuk, ada kemudian sifat alami dari protein itu seperti apa, udah kita belajar ya kemarin ya. Kalau sekarang karbohidrat apa yang namanya apa tuh? Unit terkecil dari protein adalah apa, Jenny? Unit terkecil dari protein aja apa? Dari protein Bu, asam amino. Asam amino. Asam amino dengan asam amino 1 diikat oleh ikatan apa namanya? Polipeptida bukan? Ya, ikatan peptida. Kalau ada 2 asam aminonya diikat, berarti ada, kalau asam amino ada asam aminonya ada 2. Ya, maka dia diikat, maka dia 1 ikatan. Tapi ketika dia ada 3, berarti ikatannya ada 2. Ya, maka yang namanya ini ikatan peptida. Maka kalau ada 2 namanya dipeptida. Kalau misalnya asam aminonya banyak, bayangkan protein itu, kalau kita makan telur, nasi itu ada proteinnya. Kalau diurai dalam tubuh kita berbentuk darah ya, nanti ya asam amino betapa banyaknya gitu ikatan, maka dinamakan apa? Kalau tadi ada mono, ada Polipeptida. Polipeptida. Ya, oke. Sekarang skip dulu kalau protein. Kita ke karbohidrat. Nah, karbohidrat juga begitu. Unit terkecil dari karbohidrat apa? Glukosa. Monosakarida. Karbohidrat adalah unit terkecilnya, benar tadi, glukosa ya, gula ya, atau namanya sakarin. Jadi kalau kalian makan misalnya ya, makan banyak minuman yang minuman yang saset gitu ya, pasti di belakangnya itu ada sakarin atau sakarida atau apalah namanya, siklamat. Nah, itu sebetulnya bentuk dari nama-nama dagang dari yang namanya gula ya. Gula ya. Jadi gula itu jadi ketika dia unit terkecilnya glukosa, dia disambung oleh ikatan apa? Glukosa 1 nyambung dengan glukosa 2. Kalau tadi asam amino 1 dengan asam amino 2, asam amino 3
Ikatannya polipeptida. Kalau glukosa? sakarida bukan Bu? Polisakarida. Ikatannya Monosakarida. Monosakarida, Bu. ikatan polisakarida ya, poli ya. Jadi banyak ya, ikatannya banyak ya, seperti itu. Baik. Berarti sampai di situ sudah cukup dipahami ya. Nah, makanya di sini nanti kalian baca juga ternyata sakarida itu banyak sekali ya jenisnya. Jadi dari mulai satu tadi kan ya peptida satu, dipeptida, tripeptida. Nah, kalau ini sakarida, monosakarida, disakarida, C-sakarida ya. Nah, di sini kalian nanti bisa belajar ya. Unit terkecil dari monosakarida adalah glukosa. Ada dua sebetulnya, ada glukosa, ada fruktosa. Dia sama, mono juga. Tapi apa bedanya glukosa sama fruktosa? Makanya kalau sekarang kita cari di mana-mana gitu ya, cari gulanya sekarang yang terkenal adalah gula fruktosa. Dia bukan gula glukosa. Kenapa coba nanti cari ya? Oke, ternyata di sini monosakarida itu ada glukosa, ada fruktosa. Kenapa dia disebut mono? Karena ini katanya punya gugus aldehid yang di salah satu ujungnya. Kalau itu gugusnya aldosa, maka namanya glukosa. Tapi kalau dia gugusnya ketosa ya, nah biasanya ada yang berperan itu adalah di atom C-nya. Jadi ketika C-nya itu misalnya kayak ini ya, glukosa itu dia 1, 2, 3, 4, 5. 5C dia mengikat pada gugus O ya. Jadi ini gugus karboksilnya di sini. Nah, itu namanya glukosa. Tapi kalau dia C-nya di sini 1, 2, 3, 4 terikatnya pada gugus keempat ya. Ini pada gugus keto katanya ya pada di sini ya. C2 maaf. Ini C1, yang ini C2 ya. Jadi dari atas kita melihatnya maka namanya itu fruktosa ya. Oke. Nah, ini bagaimana dextro dan lekto itu juga akan merubah. Jadi ketika si monosakarida itu berputar atau kayak kita ngelihat cermin gitu ya, mirror gitu, dia lihat putarannya ke kanan atau ke kiri itu akan merubah dari fungsi si glukosa tadi ya. Ini silahkan nanti kalian baca lah ya. Bagaimana penamaan gula ya. Dextro kah atau leto ya. Dextro apun levo maaf. Dextro itu kanan artinya ya. Berarti dia berputar ke arah kanan seperti ini, ke satu, kedua ya, ke kanan. Jadi OH-nya ada di kanan, maka itu namanya glukosa. Tapi kalau jadi namanya dextroglukosa, kalau ke sebelah kiri itu levoglukosa ya, seperti itu. Itu mungkin ini banget ya, chemistry banget karena dia ke struktur sebetulnya ya. Nah, ini kenapa mesti kita pelajari ini? Karena nanti ikatan-ikatan inilah yang akan berpengaruh kepada kalian kalau mau membuat formulasi untuk aplikasi ya. Nah, seperti itu. Kayak gini misalnya, sifat fruktosa. Fruktosa itu punya cincin piranosa misalnya gitu ya. Nanti kalian baca sendiri deh ya. Nah, nanti yang seperti ini rasanya sudah ada juga ya kayaknya di SMA kalian ya. Jadi saya nggak perlu ulang-ulang karena nanti kita akan lebih banyak ke aplikasinya. Lalu kita lihat namanya gula katanya. Gula tadi juga banyak ya turunan-turunan dari gula. Jadi tadi ada glukosa. Kalau mengalami glukosa mengalami oksidasi maka menjadi glukonat. Nah, ini ketika gula itu misalnya dia mengalami panas ya, lalu ada tambahan pH maka terjadi yang namanya asam glukonat. Nah, seperti itu. Jadi ketika satu bahan yang sifatnya tunggal, mono, baik itu karbohidrat, protein, lalu dia mengalami proses dipengaruhi oleh suhu, pH dan segala macam, maka dia akan menghasilkan produk yang berbeda juga ya. Ini kalian bisa baca ya di sini. Ya, makanya kenapa
Nah, di sini ada turunan gula juga namanya kalau dia bersatu dengan amin. Amin itu adalah protein ya, gugus amino ya. Gitu. Maka dia menjadi glukosa amin ya. Nah, ini yang penelitian Ibu banyak ke arah ini, terutama yang kitosan. Kitosan itu merupakan gugus. Jadi kitosan itu berasal dari cangkang rajungan. Kita tahu cangkang udang misalnya ya. Cangkang udang tuh kerasnya luar biasa ya. Kalian pernah lihat rajungan atau udang keras kan? Kalian pernah makan nggak cangkangnya? Enggak ya, dibuang ya. Oke, nah di situ sebetulnya ada potensi kitosan ya, ketika dia si tulangnya itu bukan tulang, karapats ya, atau cangkang ya, cangkangnya itu dilunakan lalu diambil namanya diisolasi ya, diisolasi kitin dan kitosannya ya. Maka dalam kitin dan kitosan itu ada struktur ini ya. Jadi si cangkang itu karbohidrat yang sangat keras. Kenapa dia sangat keras? Karena kan batok si cangkang udang itu untuk melindungi badannya ya di dalamnya. Maka kan sangat keras sekali ya. Nah, ternyata di situ ada potensi ketika kita ambil kitin kitosannya, strukturnya itu adalah turunan dari gula tadi ya. Polisakarida, ikatannya glikosidik, ya. Glukosa, ikatannya glikosidik. Makanya ketika kita ambil kitin itu ternyata dilihat strukturnya ada terdiri dari asetil, glukos, dan amin. Makanya kenapa namanya kitin ya. Nanti kalau kalian lihat referensi Ibu, riset Ibu dari tahun 2002 sampai sekarang itu tentang kitosan, itu sebetulnya ngutak-ngutik ini nih ya, si asetil glukos amin ini ya. Karena kalau kitin, namanya kitin ya, jadi di cangkang itu ada gugus N, ada gugus asetat ya, yaitu CO, dan ada glukosa dan amin. Nih, C dan O itu adalah glukosa, lalu ada aminnya, C dan N itu amin ya, N dan H itu amin. Ya, jadi ini gugus karboksil, asetil, yang ini gugus amin. NH gugus amina atau protein, yang CO, CH3 itu adalah gugus asetil. Nah, yang namanya kitin itu artinya kitin ya, kitin yang mau kita pakai untuk apa sih Bu? Kitin sama kitosan, ya ternyata manfaatnya banyak sekarang ya. Bisa untuk misalnya perlukaan nih, buat menjahit luka. Kalau kalian misalnya terluka ya, harus dijahit. Nah, benang jahitnya itu adalah benang yang langsung nanti benang alami ya, benang alami yang ternyata terbuat dari kitosan atau namanya Von Helin dressing. Jadi dia sebagai untuk benang jahit lah ya, untuk kulit ya, untuk menutup perlukaan ya. Nah, kemudian ada lagi misalnya untuk apa manfaatnya, untuk kesehatan. Ada lagi untuk penjernih air ya, untuk water treatment. Kenapa si kitin ini penting, kitosan ini penting? Kenapa? Karena dia bisa mengikat ya. Mengikat apa? Mengikat kotoran-kotoran yang ada di dalam air ya. Nah, itu mekanismenya. Kenapa? Karena kita tahu kitosan itu tadi ketika dihilangkan gugus asetilnya, ini kan kitin nih ceritanya nih ya. Ketika dihilangkan gugus asetilnya yang COCH3 kita hilangkan, yang ada adalah gugus NH dan N yang dia terikat bebas.
Nah, inilah yang namanya kitosan. Jadi ketika kitosan dimurnikan, sebetulnya menghilangkan asetilnya, ya. Maka salah satu yang menjadi ukuran kemurnian dari kitosan adalah derajat deasetilasi. Berarti bagaimana sebetulnya deasetil, menghilangkan gugus asetil dari kitin. Makin hilang gugus asetilnya, makin menjadi kitosan. Sehingga kitosan ini menjadi muatan NH+, ya. Maka disebut dengan muatan polikationik, ya. Nah, ketika dia muatannya positif, dia ketika bereaksi dengan misalnya di air untuk penjernih air. Nah, yang kotoran di air itulah yang muatan negatif diikat nih oleh si NH2. Yang positif tadi dinetralkan sehingga airnya menjadi jernih, ya. Seperti itu. Ya, itu baru contoh satu kenapa kita mesti juga belajar struktur supaya nanti bisa belajar mekanisme aksi dari bahan yang mau kita aplikasikan, ya. Oke, ini ikatan glikosida ya, kalau ikan glikosidik, ya. Oke. Tadi ikatan glikosidik itu apa? Yaitu ya ikatan-ikatan yang mengikat, yang menyambungkan antar gugus-gugus glukosa, ya. Bisa glukopiranusa, bisa macam-macam lah, ya. Tuh. Nah, ini itu baru baru monosakarida. Ada lagi disakarida. Jadi kalau monosakarida ada dua, yaitu glukosa, fruktosa. Kalau disakarida itu banyak, ada maltosa. Maltosa itu artinya kita juga suka ada ya, maltosa, maltase, ya, bahan-bahan yang mengandung maltosa, ya. Sukrosa, ya, gula sukrosa, laktosa, itu bagian dari disakarida, ya. Seperti itu. Jadi nanti kalian bisa belajar. Nah, sekarang polisakarida. Jadi kalau tadi mono, sekarang poli, lebih dari 2 ikatan polisakaridanya, ya. Nah, ini. Maka polisakarida atau karbohidrat ada kalau di tanaman misalnya, ya, itu biasanya tersimpan dalam bentuk polisakarida yang namanya amilosa dan amilopektin, ya. Nah, di mana bahan aplikasinya yang bisa kita lihat sehari-hari? Kita coba lihat ini ya, misalnya amilosa. Amilosa itu hanya terdiri dari glukosa yang polimer dengan alfa 14, ya. Jadi ikatannya alfa 14. Jadi artinya dia mengikat di antara atom H ikatan yang pertama dengan H di ikatan yang kedua, ya. Jadi ini 14. Jadi dia murni lurus gitu, ya, ikatannya, ya. Ikatannya lurus, ya. Karena itu amilosa. Berbeda yang amilopektin. Nih, amilopektin. Amilopektin itu bercabang. Jadi selain dia alfa 14, dia juga ada alfa 16 cabangnya di karbon ke-6. Jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, ke-6 dia cabang lagi. Ya, nah ini amilopektin. Ini untuk apa sih, Bu, dipelajari? Kalau kita belajar ini, maka kita bisa tahu kenapa bedanya beras sama ketan. Ada yang tahu? Coba bisa kalau melihat ke sini. Kita kalau makan beras, ya, kita makan beras, ya. Dengan kita makan ketan, apa rasanya bedanya? Coba. Nah, tuh Aji. Ketan mah lebih lengket, Bu. Ketan lebih lengket. Beras, ketan lebih lengket dari beras. Itu maksudnya? Begitu? Begitu maksudnya? Siapa tadi? Mustafa, ya? Terus kenapa? Iya, Bu. Kenapa yang bisa bikin lengket? Izin menjawab, Bu. Ya, Aji. Gimana, Aji? Pakai kelapa, Bu, santan. Seandainya nggak pakai santan.
kita makan nasi, habis, terus kita kumur-kumur. Terus berikutnya kita makan ketan. Jangan pakai kelapa, jangan pakai garam, jangan pakai santan, jangan ya. Saya kan bicaranya nasi dan ketan. Artinya berasnya sama nggak? Dua-duanya beras nggak? Bahan bakunya beras. Tapi kenapa di mulut beda ya? Ayo, kayaknya ada yang penasaran nih mau jawab. Ayo, itu tadi lihat sama struktur tadi nih, yang tadi udah belajar nih kita nih. Ini nih. Ayo, ini amilosa dengan amilopektin. Ayo, namanya aja udah pektin. Ayo, cek. Ada yang bisa nyambungkan nggak? Ya, bisa? Aduh. Jadi cuma tahu, ya pokoknya mah lengket aja Bu lah ketan mah gitu. Ya, kan udah belajar biokimia ya. Nanti mah jangan bilang kalau ditanya, oh kenapa lengket? Apa yang menyebabkan lengket gitu ya. Coba kalau beras ya yang kita makan ya. Apa tuh? Beras, dua-duanya pati ya. Pati tuh berarti pati itu ya polisakarida ya. Beras itu yang terbanyak strukturnya adalah apa? Amilosa apa amilopektin? Untuk amilosa, Bu. Amilosa, Bu. Amilosa. Amilosa. Berarti apa tuh strukturnya? Oke. Tuh Ansyar, dia amilosa ya. Berarti lurus tuh. Lurus kan? Tadi kan kalau kita lihat amilosa tuh lurus ya. Ikatan polisakaridanya dia lurus tuh. Di alfa 1 dan 4. C ya. Di karbon ke 1,4. Jadi 1,4 tuh alfa ke 4 yang karbon berikutnya gitu ya. Jadi si ikatan glikosidik ini glukosa 1 itu yang satunya. Nanti glukosa yang kedua, yang keempatnya dia nempel. Ya, makanya alfa 1,4 ya. Terus seperti itu, lurus dia ya. Tapi kalau ketan itu apa tuh? Apa Sofyan? Semakin tinggi kandungan amilosa atau amilopektin rendah, teksturnya semakin kering. Semakin tinggi kadar amilopektin atau amilosa rendah, teksturnya semakin pulen dan lengket gitu bukan, Bu? Ya, berarti itu kan sudah produk ya, udah hasil ya, terasanya ya. Tapi Ya, Bu. tapi behind the scan-nya apa, ilmiahnya apa tadi? Ya, artinya ya, karena dia strukturnya amilosa itu adalah amilosa itu lurus ya, lurus aja gitu ya. Maka dia untuk memetabolismenya itu menjadi glukosa jauh lebih besar, berat atau lebih ringan. Jadi indeks glikemiknya, artinya indeks glikemik itu artinya makanan yang ketika dia dicerna, dia menjadi glukosanya cepat gitu. Itu indeks glikemik artinya. Beras termasuk yang indeks glikemiknya tinggi apa rendah? Mudah kan berarti dia ya. Ya, nasi ya. Nah, benar nggak? Kita kan kalau makan nasi langsung jadi seger ya, artinya punya tenaga ya. Artinya kan glukosanya banyak tuh ya. Mudah dia untuk karena dia lurus tuh, potong gitu ya. Dipotongnya lurus, potong. Gampang tuh, pakai enzim amilase. Ya. Amilosa pakai amilase enzimnya. Ya. Sedangkan kalau ketan, apa tuh yang tinggi? Amilopektin. Apakah ada amilosa? Ada. Karena dia ada struktur juga kan, alfa 1,4-nya ada. Tapi ditambah dengan cabangnya tadi. Ya. Kalau kita motong ranting yang bercabang dengan motong ranting yang lurus, mudah mana? Mudah yang bercabang, Bu. Benar. Ayo, apa benar? Yang lurus. Udah yang lurus satu, dia mah tinggal pakai nasi, tinggal apa namanya? Misalnya ya, tinggal
dipotong aja pakai enzim, dia pasti yang lurus-lurusnya aja ikatan utamanya yang dia potong. Tapi kalau amilopektin karena tadi ya bercabang, artinya enzimnya hanya ada 2 tuh. Ya, pertama ada amilase, yang kedua amilopektinase. Maka pektin itulah yang mengakibatkan dia itu menjadi struktur yang tadi kayak ngegel pektin, tahu pektin kayak lem, ya, kayak begitu toh. Jadi nanti kalian juga akan belajar kalau misalnya gitu ya. Lalu terus kenapa Bu kalau kemudian tinggi amilopektinnya, ya? Kalau tinggi amilopektinnya, cepat kenyang mana tuh? Kenyang nasi atau kenyang ketan? Cepat kenyangnya. Ketan, Bu. Ketan, benar. Kenapa? Karena dia bulky. Paham bulky? Tadi pektin. Pektin tuh kayak ngembang, kayak lem. Jadi dia cepat menimbulkan padat di dalam perut kita gitu ya, maka merasa lebih kenyang. Oleh karena itu, sekarang lagi kan banyak tuh orang-orang Jepang itu malah mengembangkan nasi yang tinggi amilopektinnya. Kenapa? Karena untuk apa coba? Untuk apa? Buat apa tuh biasanya nasi? Diet, Bu. Untuk diet apa? Diet keto. Diet keto untuk apa nantinya? Untuk penyakit apa biasanya? Penyakit gula, diabetes. Ya, penyakit diabetes. Wah, pintar nih. Siapa tuh barusan yang jawab? Berarti itu kenapa dia mesti dikembangkan? Karena apa? Karena tadi ya, dengan misalnya punya struktur amilopektin yang tinggi, dia dengan terus tadi ya ke indeks glikemiknya rendah. Indeks glikemiknya rendah artinya ketika mencerna untuk jadi glukosa dia tuh lama dia nyimpennya, lama dia retensinya di dalam perut. Karena tadi ya cepat kenyang. Jadi orang nggak ngerasa sering lapar kalau kita makan ketan. Coba aja. Ya udah deh Bu, saya makan ketan aja, nggak usah makan nasi, mau nggak? Jadi misalnya nanti yang dikasih ketannya sop, tambah sop, dikasih rendang gitu. Mau kayak gitu nggak? Enggak ya Rama, nggak mau ya? Tetap aja maunya nasi ya. Enak Bu, cenah tuh kan. Ya, jadi sebetulnya tadi ya, kenapa tadi kita ke arah sini itu saya masukkan ke dalam itu karena tadi ya yang mengakibatkan nah ini ya, nah ini kan the branches produce a complex structure and the which enzymatic cleavage can occur. Jadi multiple chains ya. Jadi dia membutuhkan banyak rantai yang harus dia potong. Selain yang lurus, ada yang bercabang, enzimnya juga berarti ada cukup banyak ya. Nah itu. Nah kemudian ada lagi nih turunan glukosa, glikogen. Ini yang udah kita bahas juga ya. Glikogen itu ada disimpan di mana? Ayo, kemarin udah Ibu cerita tuh tentang karbohidrat. Glikogen itu disimpan di mana? Otot, Bu. Otot kalau di manusia di muscle ya during exercises ya. Jadi di sini dia bilang bahwa the highly branchy structure permit rapid release ya. Jadi dengan nih glikogen juga nih ya. Glikogen juga dia apa itu glikogen? Glikogen itu adalah simpanan glukosa ya, simpanan bentuknya polimer ya. Jadi kita tuh sebenarnya daging otot kita itu adalah polimer yang sebagian besar terdiri dari glikogen ya. Itu. Jadi kalau glikogen itu ada di hewan, manusia itu hampir sama strukturnya dengan amilopektin di tanaman ya. Tetapi kalau glikogen itu punya alfa 1 ke 6 cabangnya itu lebih banyak lagi ya di glikogen itu. Makanya kan sebetulnya cadangan glukosa kita yang ada di
dalam bentuk glikogen di otot itu cukup banyak untuk cadangan energi kita ya gitu. Oke, lalu ada lagi katanya selulosa. Kalau selulosa ini pasti adanya di mana? Tanaman ya. Selulosa itu turunan gula juga ya. Oke, nanti kalian bisa baca lah ya. Ini ini deh pokoknya ada proteoglikan. Ini banyak ya. Nanti kalian buat baca-baca saja ya. Ini kemudian yang terakhir adalah oligosakarida ya. Nah, jadi dia oligosakarida itu artinya sakarida, polisakarida yang attach dengan protein atau dengan membran lemak ya. Nah, itu. Jadi itu namanya oligosakarida. Jadi selain ada polisakarida karbohidrat, tapi dia juga berkolaborasi dengan protein atau dengan membran lemak ya. Nah, makanya namanya oligosakarida ya. Nanti ya ini mah banyak lah ini ya. Linkage ya. Ini contoh-contoh aja, kalian nanti bisa baca ya. Nah, di sini nih kemudian banyak sekali protein dikeluarkan oleh sel-selnya itu ternyata dia bersatu atau attach ya, nempel dengan oligosakarida, rantai oligosakarida ya. Nanti kita lihat ada contoh-contoh kasusnya juga ya. Lalu ada juga lektin. Lektin itu sekarang juga lagi tren ya, namanya lektin. Lektin itu adalah glukosa yang bersatu dengan protein, maka namanya glikoprotein ya, yang juga dia bind atau dia menempel dengan oligosakarida tertentu ya, seperti itu. Jadi ini ada kasus-kasus pada lektin ya. Jadi banyak lah ya. Ini udah satu yang bisa nanti kalian baca-baca ya. Kemudian yang berikutnya adalah ini ya. Ini sudah ya. Ini mah udahlah. Jadi ini nanti Ibu juga kirimkan ya di Google Classroom tentang sakarida. Kemudian yang berikutnya saya akan tentang lipid ya. Nah, karena biasanya karbohidrat itu dengan lipid ya bersatunya. Nah, ini sudah kelihatan? Apa bedanya dengan karbohidrat dan protein? Tadi lipid. Unsur pembentuk lipid apa? Lipid itu larut air apa tidak? Udah kelihatan belum presentasi Ibu? Terlihat, Bu. Kelihatan ya? Terlihat kok. Apa bedanya lipid sama non-lipid? Lipid tidak larut air, Bu. Ya, lipid mah tidak larut air ya. Tapi kenapa di tubuh kita darah itu kok bisa ngalir ya? Padahal di situ ada lemak. Gimana caranya dia bisa ngalir ya? Kan sebetulnya darah kita itu mengalir. Kalau mengalir artinya darah itu ada nutrisi, ada oksigen, ada nutrisi. Pasti ada lemak, ada vitamin, ada karbohidrat, ada itu kenapa ya? Kok bisa ngalir gitu? Kalau ngalir kan berarti ada airnya. Lalu apakah di tubuh kita di darah itu ada lemak? Ada. Kok bisa ngalir ya? Padahal kan enggak larut air gitu. Jawabannya apa? Ada yang tahu nggak? Itu yang biasanya kalau kalian cek darah, nanti bahan itu tuh yang dicek tuh. Apa coba? Kenapa? Dalam tubuh kita. Kalau tadi kita tahu bahwa
sifat alami dari lemak itu adalah tidak larut air ya. Padahal tubuh kita 75% adalah air. Gimana dia lemaknya bisa dialirkan ke tubuh kita gitu? Padahal dia nggak larut air gitu. Ayo, ada yang tahu kah? Dia menjawab Bu. Rama? Trigliserida. Bukan Bu. Bukan. Trigliserid itu adalah bagian dari turunan lemak yang biasanya kalau nanti kita cek darah, salah satunya adalah trigliserid. Ya, ada trigliserida, ada kolesterol ya, gitu ya. Maka udah deh kalau misalnya kalian sukanya makan yang lemak-lemak gitu ya, lipid, daging-daging, itu kok atau yang jeroan-jeroan gitu ya, yang pasti tuh kolesterolnya tinggi tuh. Tapi kalau trigliserid itu apa? Goreng-gorengan, minyak-minyakan. Jadi kalau kalian makan gorengan, apa-apa digoreng, lah ya. Pokoknya kalau nggak digoreng nggak enak ya. Oh, fast food misalnya ya, McD itu kan goreng-goreng tuh semua ya. Terus misalnya udah gitu, apalah yang digoreng-goreng lah ya. Nah itu suatu saat kalau kalian cek, trigliseridnya tinggi karena gorengan itu biasanya ya, lemak-lemak yang digoreng-goreng gitu. Kalau kolesterol tuh yang jeroan-jeroan tuh, yang daging-daging tuh ya. Lemak Bu, lemak, dua-duanya lemak gitu ya. Tapi kok bisa ya ngalir dia dalam darah gitu. Padahal kita tahu lemak itu nggak bisa tuh larut di darah. Nggak bisa ini. Julfan, gimana tuh Julfan? Karena ada ini Bu, enzim itu kalau nggak salah. Ada enzim? Ya. Iya, semuanya juga ada enzim ya. Yang namanya enzim ada dimanapun ya. Bisa di sistem pencernaan ada enzim, sistem ekskresi ada enzim, di sistem apalagi ya metabolisme kita pasti butuh enzim, pasti ada enzim. Nah, apa tuh kalau yang dialirkan di dalam darah dalam yang mengandung lemak dalam bentuk apa tuh? Nanti kita lihat lah ya. Lihat cari dulu ya. Oke, jadi kita lihat dulu nih. Lemak itu katanya lemak dan sayur organik punya sifat fisik seperti lemak dimasukkan dalam grup lipid. Jadi lipid itu di istilah biokimia lipid. Tapi kalau fisik biasanya lemak ya. Pertama tidak larut air, tapi dia bisa larut dalam pelarut organik ya. Jadi bisa aseton, kloroform, benzen ya. Terus dia berhubungan dengan asam lemak. Jadi turunan lemak-lemak itu ya asam lemak ya. Dan juga lemak ini ya pasti sangat berguna ya untuk makhluk hidup ya. Nah, jadi lipid itu dari mana aja? Lipid itu di hewan bisa, di tumbuhan bisa ya. Kalau di tumbuhan ada lemak, ada. Contohnya kacang-kacangan gitu ya, itu kan lemak juga ada ya. Oke, nah katanya lemak itu ada, ini nanti kalian baca aja ya, Ibu skip yang ini mah tinggal baca ya. Lemak itu ada yang sederhana, ada yang gabungan, ada yang turunan ya, seperti itu. Lalu sifatnya seperti apa? Ya, sifatnya lipid itu bisa disabunkan ya, jadi dia pakai basa yang tinggi ya. Kemudian ada juga yang nggak bisa disabunkan seperti steroid ya, seperti itu ya. Nanti kita lihat. Nah, lemak lalu terdiri dari asam lemak ya, asam lemak. Asam lemaknya itu adalah asam yang organik ya, asam organik contohnya trigliserida, lemak, asam karboksilat ya. Jadi ini ya asam-asam lemaknya. Kemudian ada juga asam lemak yang jenuh, ada juga yang tidak jenuh. Ya. Nanti kita lihat. Biasanya kalau asam lemak jenuh namanya ada ya. Nah, ini yang asam lemak tidak jenuh, yaitu polyunsaturated fatty acid atau PUFA ya. Gitu. Contohnya asam oleat ya. Nah, ini asam oleat. Jadi yang tidak jenuh. Ada juga
tapi asam lemak yang tidak jenuh yang bentuknya yang lain adalah linoleat, linolenat ya, seperti ini. Asam oleat strukturnya nih, C-nya ada berapa nih ya? 1 2 6 7 ya, 8 9 10 10 17 18. Jadi asam oleat itu C18 ya. Kemudian kalau linoleat, coba ada berapa tuh C-nya? Ini ada 1, ini ada 4, jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 sama 18, hanya bedanya di rantai rangkapnya ya. Kalau oleat dia ada di 1, 2, ini 7 ya, berarti 8, 9, ini ke 9 ya. Kalau yang ini ke berapa nih? 1, 5, 6 ya, ke 6 ya, linoleat itu ikatan rangkapnya ke 6, 7, 8, 9 ke 10 ya, seperti itu. Jadi ada 2 ikatan rangkapnya. Kalau oleat hanya 1, itu bedanya ya. Ada lagi linolenat. Jadi bukan leat tapi lenat ya. Nah, itu beda lagi ya, strukturnya seperti ini. Nanti kita lihat bedanya di mana. Terutama kalau kita biasanya mengupas asam lemak itu kalau kita bicara tentang lemak pada ikan misalnya ya. Lemak pada ikan, minyak ikan ya, minyak ikan. Seperti itu. Oke. Apa sifat fisik dan kimianya? Sifat fisiknya ada yang jenuh ya, artinya jenuh itu rantai C-nya panjang, jadi karbonnya banyak gitu ya. Nah, kalau yang tidak jenuh artinya makin banyak ikatan rangkap ya, berarti kalau dikatakan asam lemak tidak jenuh artinya dia punya ikatan rangkap yang banyak ya. Kalau yang sudah jenuh artinya udah padat tuh, dia nggak ada ikatan rangkapnya ya. Nah itu. Kemudian makin dia C-nya makin banyak ya, bukan ikatan rangkapnya ya, maka kelarutannya makin berkurang. Jadi makin jenuh dia makin nggak bisa larut. Ya betul juga ya, kayak kita juga kan kalau makin pekat biasanya kita kalau mau mencairkan sesuatu yang pekat biasanya airnya kan banyak ya, berarti makin pekat airnya makin banyak gitu ya, atau pasti dia kelarutannya makin susah untuk larut begitu ya. Nah itu lalu umumnya asam lemak itu dalam ester atau alkohol yang panas ya bisa larut ya. Lalu apa sifat kimianya? Nah ini katanya dia apa nih ya? Ya udah deh nanti kalian baca aja ya sifat kimianya, ini berupa struktur kimia yang dia punya larutan, keasaman dan derajat ionisasi masing-masing dari asam lemak ya. Nah seperti ini. Jadi contoh kalau misalnya kita mau membuat sabun. Nah, sabun itu kan sebetulnya proses penyabunan itu kita ambil dari lemak sebetulnya ya, atau saponifikasi ya prosesnya ya. Sebetulnya yang kita ambil itu adalah lemaknya ya dari bahan itu. Kemudian kita sabunkan menggunakan bahan tertentu, biasanya NaOH ya. Jadi asam lemaknya ini lalu tambah NaOH lalu menjadi garam. Garam inilah yang kemudian yang bentuknya sabun tadi ya. Nah, contoh katanya ada sabun kalium tuh, sabun-sabun yang untuk bayi. Kenapa mesti di sabun itu ada lemaknya tadi ya? Karena tadi fungsinya adalah dia untuk membersihkan kulit misalnya ya, atau menginikan kuman-kuman yang ada di kulit ya. Maka kita mandi pakai sabun gitu ya. Sabunnya itu dibuat dengan proses penyabunan dengan bahan baku dari lemak ya. Oke, kemudian ini tentang penyabunan ya. Nah, ini nanti kalian baca saja ya. Oke, ada lilin juga ya, seperti itu. Kemudian ada fosfolipid ya, ya. Jadi itu biasanya yang ada di fosfat ya, terikat dengan fosfat. Oke, kemudian ada terpen ya, kemudian ada steroid. Nah ini biasanya
Apa itu steroid? Steroid itu adalah salah satu turunan dari lemak yang sekarang banyak digunakan untuk ini ya, apa namanya, obat-obat hormonal ya. Ya, nanti kita lihat gimana hubungannya sama ini ya. Nah, ini katanya nih. Ada beberapa jenis steroid. Nah, contohnya adalah kolesterol. Kolesterol dalam darah mengandung, nah ini ya dalam darah. Kolesterol itu dalam darah ada di empedu, di kelenjar adrenal ya, atau kelenjar ginjal ya. Jadi di bagian ginjal luar, lalu ada di syaraf, itu mengandung kolesterol. Jadi kalau kalian jangan anti ya ke kolesterol. Nggak boleh, kenapa? Karena kita butuh kolesterol ya. Tubuh kita itu butuh kolesterol. Untuk apa? Tadi, untuk membentuk darah, untuk membentuk empedu, untuk membentuk jaringan saraf. Jaringan saraf kita butuh kolesterol, iya. Ya, seperti itu. Juga ada lagi misalnya kolesterol yang jenisnya dehidrokolesterol itu untuk nah, dehidrokolesterol itu adalah yang namanya provitamin D atau apa tuh kalau di kita, kalau makanya kita mesti berjemur ya pagi-pagi ya, sebetulnya di kulit kita itu ada ini vitamin D ya. Provitamin D di bawah kulit kita tadi ya, di bawah kulit kita itu ada provitamin D. Jadi ketika ada sinar matahari, vitamin D itu dirubah menjadi kolesterol ya. Jadi menjadi vitamin D ya. Provitamin D dirubah menjadi vitamin D oleh tadi sinar matahari. Apa bahan bakunya? Kolesterol itu ya, kalsiferol. Namanya itu kalau nggak salah ya, provitamin D. Nah, ada lagi nih ergosterol katanya untuk pembentuk vitamin D ya. Lalu fungsi lain dari kolesterol apa? Untuk asam empedu. Untuk apa asam empedu dibuat? Tadi ya, untuk apa coba? Kalau nggak ada asam empedu, kita nggak bisa mencerna lemak. Betul nggak? Nah, di mana dibuat oleh hati, lalu disimpan dalam kantong empedu ya. Jadi seperti itu ya. Jadi ini contohnya ada asam kolat, deoksilat, asam litokolat, inilah. Dan juga ada hormon laki-laki katanya, hormon kelamin laki-laki maupun perempuan. Itu pun terbentuk dari kolesterol. Tapi jenisnya kalau di laki-laki namanya testosteron atau androsteron. Itu kolesterol itu ya. Jadi kolesterol bentuknya steroid yang membentuk hormon laki-laki. Kalau di perempuan apa ada kolesterol? Ada, itu turunan steroid, yaitu namanya estrogen dan progesteron ya. Seperti itu. Atau kalau lihat sih sebetulnya hormon perempuan. Jadi mengapa? Nah, kita kalau misalnya tadi ya, mengapa kita mesti berjemur ya, mengapa kita mesti berjemur, kemudian ada apa dengan kulit kita, ada apa dengan sinar matahari, kemudian apa akibatnya kalau sudah berjemur. Nah ini sebetulnya, jadi dalam tubuh kita ada provitamin D. Provitamin D itu bisa dirubah jadi vitamin D yang akan digunakan oleh tubuh kita. Salah satunya adalah dengan bantuan sinar matahari. Tadi untuk membentuk jadi si ergosterol tadi yang tadinya cuman poten, artinya potensial aja ya, ada aja gitu, tapi nggak dimanfaatkan, dirubah menjadi vitamin D. Lalu vitamin D itu untuk apa tadi ya? Untuk tulang misalnya gitu ya. Kemudian ya satunya lagi untuk hormon, peningkatan hormon-hormon estrogen dan progesteron sebetulnya. Jadi makanya kenapa ada kita pernah mendengar gitu ya, kasus-kasus ketika seorang wanita itu misal terkena kasus, maaf misalnya CA rahim misalnya ya, lalu diangkatlah dia rahimnya. Nah ketika diangkat rahim, maka yang terjadi
yang pertama kali selalu ada gejala akibat dari pengangkatan indung telur, ya bukan indung telur ya, jadi rahimnya diangkat, itu biasanya adalah osteoporosis. Padahal kayak nggak nyambung ya, apaan ya kok ke organ reproduksi itu bentuknya rahim kok jadinya ke tulang gitu, osteoporosis. Ternyata ini hubungannya ya. Kita tahu bahwa pabrik estrogen, progesteron itu adalah di rahim ya, diproduksinya ya di sana ya, hormon-hormon gitu ya. Ketika dia diangkat, pabriknya nggak ada, hormon estrogen, progesteron berkurang, oleh karena itu maka dia harus diasup oleh estrogen atau progesteron yang sintetis. Dari mana? Makanlah obat hormon ya. Hormon itu mengandung apa? Steroid. Steroid itu kenapa dia harusnya ke tulang? Steroid itu dia butuh makanan. Kalau dia tidak lama-lama steroid yang dari obat tadi, dia akan mengambil zat tulang dari dalam tubuhnya. Paham nggak? Karena dia untuk membentuk tadi nih, si ergosterol itu, si steroid tadi. Maka dia ambil tuh ya kalsiumnya, fosfornya, vitamin D-nya yang ada di tulang-tulang, maka akibatnya terjadilah osteoporosis ya. Jadi pas tulang-tulangnya sakit gitu ya, terjadi ketidakseimbangan hormon. Maka obat-obat yang mengandung steroid itu boleh bagus untuk menambah hormon, tetapi jangan lupa bahwa itu adalah hormon sintesis yang pasti akan ada efeknya ke dalam tubuh kita, karena dia berasal dari tubuh kita sendiri, dianggap sebagai bahan asing. Jadi kalau lama-lama ya, kenapa ya kok lama-lama saya makan obat hormonal gitu ya, misalnya gitu ya, maaf misalnya, kok tiba-tiba tulang-tulang saya jadi sakit gitu ya, wah gitu ya, berarti ada sesuatu yang terganggu ya. Baik, itu yang bisa Ibu sampaikan. Nah, tadi kembali ke pertanyaan Ibu terkait dengan bagaimana dia bisa diedarkan di dalam darah. Padahal di darah itu ada lemak gitu ya, ada lemak, dan lemak itu bisa nggak dia dicerna gitu. Nah, ini jawabannya ya. Nah, baiklah, kalian pernah dengar ini? Pernah dengar ini? Nih, ada yang namanya ada yang namanya, kalau misalnya nanti lipidnya dia bergabung dengan protein, maka namanya lipoprotein. Nah, inilah yang ada di dalam plasma darah. Oleh karena itu, biasanya kalau kalian cek darah, coba dicek HDL, LDL-nya gitu ya. Apa LDL? Low density lipoprotein. Itu kan darah yang diambil ya. Seperti itu. Makanya kenapa dia bisa mengalir? Karena si lipid tadi bergabung dengan protein. Maka dia bisa tuh dialirkan, dicerna di dalam organ-organ tubuh kita, di dalam sel dia dimakan gitu ya, seperti itu. Jadi energi ya, karena ketika dia disalurkan ke dalam darah, bentuknya bukan lagi lemak yang bentuknya makro, tapi dia pasti punya cantelan yang bisa larut protein, yaitu lipoprotein. Jadi lipolipid, protein. Makanya dia bisa dialirkan ke dalam darah ya. Seperti itu. Baik, di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Bu izin bertanya, Bu. Ya, boleh. Oh, berarti yang plasma darah warnanya kuning berarti dari lipid, bukan, Bu? Iya, sebagian ada yang dari lipid.
Ya, betul, berminyak ya. Karena tapi biasanya kalau udah putih plasma darah itu kayak antibodi biasanya ya. Jadi kalau misalnya kita serum gitu ya, ada serum kan. Jadi kalau darah kita pisahkan itu kan terdiri dari plasma darah, kemudian ada bagian-bagian darah ya. Kamu belajar dulu ya bagian-bagian darah itu apa saja. Nah di darah itu ada darah yang khusus untuk sebagai antibodi apa tuh di situ? Sel darah putih Bu, antibody. Ya leukositnya ya, serum sel darah putih ya. Kemudian apa lagi? Sel darah merah. Kalau eritrosit sel darah merah itu fungsinya apa? Apakah pertahanan? Oh, bukan. Kan dia kan mengalirkan oksigen dan nutrisi ya isinya ya kalau itu. Tapi kalau yang nanti kalian belajar sel imun ya, imunitas. Sel imunitas itu adalah sebetulnya protein yang berfungsi sebagai antibodi. Ya, dan itu biasanya kita ambil dari di mana tuh yang pabriknya sel imun di dalam tubuh kita. Ada namanya sel limfosit ya. Nanti di darah itu ada eritrosit, ada trombosit, ada leukosit, ada limfosit. Nah, limfosit itulah nanti yang fungsinya sebagai sel imun. Ya. Nah, di mana biasanya ada banyak tuh sel limfosit di tubuh kita. Makanya ketika orang yang terkena misalnya penyakit yang hubungannya sama darah ya, misalnya karena kerusakan genetik, itu biasanya dia diambil dari yang paling dekat adalah dari sumsum tulang belakang. Kamu pernah ngerasa nggak yang mana sih sebetulnya sumsum tulang? Oh, yang mana ya Bu? Coba di belah mana tuh? Ayo. Rama, Raden, Fadila tahu nggak? Rakil, Aji, Saputra, yang mana ya Bu? Saya nggak ngerasa kok. Makanya kalau kalian olahraga, hati-hati banget. Hati-hati, jangan sampai jatuh, lalu kena sumsum tulang belakang, kena tulang belakang. Di mana yang karena di situ adalah pabriknya limfosit atau sel antibodi. Ya, tahu nggak? Cungcurungan kalau kata orang Sunda. Aji? Tahu Alteus? Tahu nggak yang curungan? Di ujung. Ya, di ujung tulang ekor. Nah, kita punya ekor nggak sih sebenarnya? Punya. Kita punya manusia itu. Hanya nggak tumbuh aja kayak kucing. Ya. Jadi hati-hati ya kalau kalian berolahraga atau nanti kalian punya saudara, punya anak, punya kakak, punya adik, olahraga atau jatuh atau naik-naik pohon, jangan sampai kena pantat lah ibaratnya gitu ya. Nah, kalau pantatnya kan kalau bokong kan pasti ada yang lunaknya, ada yang kerasnya. Nah, yang keras itu yang di tengah-tengah ujung, nah itu. Ya. Maka biasanya orang yang kena, aduh saya kok nggak bisa ruku, saya nggak bisa sujud, terus ketika saya mau jongkok aja sakit, tulang-tulang itu udah pasti deh. Kayaknya tuh ada something dengan tulang belakang kalian ya, jadi hati-hati ya, karena di tulang belakang itu ada berapa sih ruas tulang belakang kita? Jangan dulu ikan deh ya, kita aja ada berapa? Pernah nggak ruas tulang belakang kita ada berapa? Hitung dulu Bu, di kepala ada 1, 2, 3, terus di ini 1, 2, 3, nah, ada berapa? 24. Dari mana 24? Ayo, siapa tadi yang jawab 24? Ayo, Altos, dari mana 24 ngitungnya? 33, bukan Bu? 33 tuh apa? Coba dong. Coba dari atas sampai bawah. Nah. 7 ruas tulang leher, Bu. Leher 7, terus? 12 tulang punggung. Udah langsung googling. Okay. Wah, bagus. Oke, terus jadi ada berapa tuh totalnya? 7 leher, 12 tulang punggung, 5 pinggang,
Ya, 12 5 ruas lagi tulang punggung, Bu. Bung. 32, Bu. 32, 33, dah. 33. Kurang 1 berarti itu Rama tadi. Yang 1. Jadi sebetulnya tulang punggung kita tuh ada 33 ya. Jadi ganjil ya itu ya. Benar nggak ini tulang mana yang bahaya tuh? Tah, ada tulang ekor tah. Ya. Di situ ada sumsum. Jadi kan sumsum itu kalian pernah makan tulang sapi. Terus kan kalau kita buka tulang, pasti kan tengahnya itu ada matriks ya. Betul nggak? Jadi kayak bolong-bolong gitu kan. Jadi tulang kita ini padat nggak sih sebetulnya? Kayak kayak apa ya? Kayak ini gitu, kayak besi gitu yang padat atau bolong sebetulnya? Matrik ya, tulang kita tuh kayak kita kalau lihat tulang ayam atau tulang sapi. Ya. Ayo. Nah, jadi yang utamanya terdiri kalsium fosfor, nanti yang tengahnya ada matrik-matriknya ya, yang disebut tulang rawan di situ. Ya. Nah, di situ. Nah, jadi yang disebut dengan tadi apa namanya pabriknya limfosit itu ya di situ ya, untuk sel imun ya. Maka ketika apa kita ya pokoknya jangan sampai bermasalah lah dengan tulang punggung kita ya. Jadi apa terutama yang bagian selangkangan ke bawah ya. Jadi bagian perut ke bawah ya, ke bawah itu hati-hati ya, ke atas juga jangan ya, maksudnya jangan sampai jatuh aja ya. Karena itu banyak sekali studi kasus yang ketika itu kena gitu ya, itu kenanya kemana-mana. Jadi misalnya urat kejepit ya, sebenarnya bukan urat-urat amat kejepit ya, itu sebetulnya ada masalah dengan tulangnya ya, seperti itu. Jadi ya seperti itulah ya. Nah itu betul ya. Jadi itu apa kaitannya saya belajar ini supaya nanti kalian, kalau misalnya nanti kalian bisa memahami bahwa sebetulnya semua organ dalam tubuh kita, semua sel dalam tubuh kita itu punya fungsi yang sangat-sangat bermanfaat gitu ya. Ibaratnya ketika satu fungsi tidak bekerja, maka akibatnya akan fungsi yang lain akan terganggu ya, seperti itu. Baik, nah ini bahan ini nih. Oke, saya ada lagi satu yang akan saya sampaikan. Coba ya. Nah, kita belajar lipid. Lipid bahannya ini nih, karena ada kuisnya nih. Nih, ada kuisnya nih ya. Oke, bisa kelihatan sekarang? Saya? Sudah terlihat. Sudah, Bu, sudah. Jadi apa itu jenis-jenis lipid atau lemak, lalu ada asam lemak dan minyak, lalu ada sifat-sifat kimiawi dari trigliserid. Ini salah satu contoh aja ya. Oke, kemudian ini ya, tipe lemak itu ada lilin ya, lalu ada trigliserida kayak tadi ya, ada lemak dan minyak. Gliserid itu minyak ya, kayak kita kalau pakai kosmetik wanita atau pria biasanya mengandung apa namanya trigliserin. Nah itu sebenarnya minyak ya, minyak yang untuk kulit kita ya, atau campuran kosmetik itu pasti ada trigliserinnya ya. Oh ada fosfolipid, semua lipid ya. Lalu ada yang tanpa asam lemak namanya steroid ya, kayak tadi ya. Oke. Nah ini tadi ya punya rantai yang panjang terdiri dari asam-asam karboksilat ya. Dia tidak larut air, biasanya terdiri dari 12 sampai 18 karbon ya. Tadi ya ada linoleat, linolenat, oleat dan segala macam. Juga ada beberapa yang punya double bond. Nah, jadi kita tahu bahwa tadi kalau ada yang ikatan rangkap artinya dia tidak jenuh dan itu PUFA, dan itulah yang sekarang sedang dicari di bahan-bahan berbasis ikan ya, PUFA itu ya. Maka kalau kita tahu bahwa susu bayi tambahkan EPA DHA, EPA DHA itu apa?
EPA-DH itu PUFA, ya, polyunsaturated fatty acid. DH itu apa? Singkatan. EPA itu apa? Singkatan. Jadi kalau ditanya, itu Bu ada susu bayi biar cerdas, biar tumbuhnya baik, kok sekarang dipakai tuh buat di marketing agar bayi Anda pertumbuhan kecerdasannya tinggi, minumlah susu dengan tambahan EPA dan DHA itu. Nah, jadi kalau udah belajar lipid, kalian harus tahu apa itu EPA, apa itu DHA. Ya. Nah, jadi juga Bu tahu Bu itu minyak ikan Bu. Iya, minyak ikan, tapi apa ininya yang bikin minyak ikan mah banyak, tapi yang paling bagus adalah EPA dan DHA tadi karena dia punya double bond, ikatan rangkap, maka namanya PUFA, polyunsaturated fatty acid ya. Tuh katanya corn oil mengandung PUFA yang tinggi. Tuh minyak jagung bagus katanya tuh ya. Lalu dan ada 14. Oke, ini contoh-contohnya ya. Oke, kemudian, nah ini ya, ini udah tadi ya. Yang jenuh berarti ikatannya 1 ya, C dengan C. Kalau yang unsaturated tidak jenuh berarti dia ada 1 atau lebih ikatan rangkap ya. Kita tahu tadi yang masuk ke dalam ikatan yang jenuh, asam lemak jenuh ya, itu bukan polyunsaturated, tapi biasanya monounsaturated, MUFA itu ya. Nah itu dia ikatan ikatannya 1 ya. Itu contoh asam palmitat atau palmitoleic acid, palmitat atau palmitoleat acid ya. Kalau palmitat itu jenuh ya. Tapi kalau asam palmitoleat itu tidak jenuh ya, gitu katanya ya. Kenapa? Karena ada ikatan rangkapnya. Oke, kemudian dari strukturnya nih, yang struktur yang jenuh itu biasanya fit closely in regular pattern. Jadi dia udah aja tertutup ya. Jadi sudah tertutup. Jadi ada ini nih, nggak ada kata rangkapnya. Tapi kalau yang tidak jenuh itu biasanya ada ikatan rangkap atau double bond yang bentuknya ada cis, ada trans ya. Jadi ini ada 2 nih. Jadi dia bisa bergeser-geser ke sana ke sini ya. Oke. Untuk itu maka kenapa dia ada sifat yang jenuh dan tidak jenuh, mengakibatkan propertisnya yang berbeda atau sifatnya jadi berbeda atau produknya jadi berbeda ya. Contohnya ya yang saturated tadi ya, sifat dari yang asam lemak jenuh itu apa? Ikatannya hanya 1, ikatan tunggal ya. Ikatan C-nya, ikatan karbonnya tunggal, lalu dia tertutup, jadi sudah fit, lalu punya titik didih yang tinggi, titik leleh yang tinggi. Karena jenuh, maka untuk melelehkannya perlu high suhu ya, jadi dia punya suhu yang tinggi, karena dia udah keras ya. Lalu solid at room temperature, jadi dia tuh padat pada saat di ruang terbuka ya. Misalnya kalau kita di rumah simpan minyak, lalu kok tiba-tiba kenapa memadat minyaknya? Nah, ciri-ciri bahwa itu kandungan asam lemak jenuhnya tinggi ya, seperti itu. Lalu apa kebalikannya dengan sifat dari asam lemak yang tidak jenuh? Nah, ya. Katanya mengandung 1 atau 2 atau lebih ikatan rangkap ya. Ikatan rangkap CC ini ya, ada rangkap nih 2 ya. Lalu rantainya tidak linier, jadi ada cabang-cabangnya tapi tidak mengikuti don't allow molecule. Jadi dia enggak membentuk suatu khas yang khusus molekul tertentu, enggak ya. Kemudian interaksi antar rantai
lemaknya itu sangat-sangat kecil, lalu melting point-nya rendah, dan sifatnya dia cair di suhu ruang. Makanya kalau kita lihat minyak ikan, coba kalau kalian simpan tapi nggak dipel ya, misalnya minyak ikan aja. Apakah dia akan membeku? Enggak, pasti dia akan terus mencair ya. Itu ciri dari PUFA atau polyunsaturated acid. Nah, coba sekarang ada soal nih, ayo dijawab nih. Coba saya tunjuk ya, coba jawab nih. Siapa ya yang belum Ibu ini kan? Kelihatan soalnya enggak? Kelihatan? Soalnya kebaca? Terlihat. Ayo coba. Saya mau dengar Anila. Mana Anila Dinda? Mana Anila Dinda? Ayo Adila Dinda. Dibaca dan dijawab. Sok. Kecil. Kamunya kecil. Kalau suara ibunya kedengeran nggak? Kedengeran? Ayo. Anila gimana Anila? Oh, mic-nya rusak. Oke, kalau gitu siapa nih? Atau tunjuk aja deh siapa aja yang mau raise hand atau apa. Silahkan on cam atau apa. Jawab nih soalnya. Soalnya ada beberapa nih buat latihan. Ayo. Ayo. Fandi mana Fandi? Fandi Anjar. Iya, Bu. Ayo buka dan jawab. Lagi ditranslate dulu. Ya nggak apa-apa, sambil dibaca. How would the melting point of stressing acid compare the melting points of oleic acid and linoleic acid? As you can, the melting points of means 17 Celsius, 13 Celsius, and 69 Celsius. To the correct fatty acid, explain. Stressing acid, actin C, saturate. Oleic acid, actin C 1 double bond. Linoleic acid, actin C 2 double bonds. Pernah dari tadi ya. Bagaimanakah how would ya? Jadi bagaimanakah the melting point of stearic acid? Ya. Jadi bagaimana katanya melting point atau titik leleh dari asam stearat dibandingkan dengan titik leleh dari asam oleat dan asam linoleat. Ya. Assign the melting point ya. Jadi maksudnya tandai melting point-nya itu minus 17 derajat untuk yang stearat, lalu yang 13 derajat minus ya tadi ya, yang 13 derajat untuk oleat, yang 69 untuk linoleat. To the correctly fatty acid. Explain katanya, terangkan. Ini udah dijawab kayaknya ya. Gimana tuh? Jadi katanya asam stearat itu melting point-nya berapa? Nggak ada ya.
Oh, nggak ada, justru dia harus dibandingkan ya. Ada yang saturated, asam stearat itu saturated. Asam stearat itu adalah 18 karbon dan sifatnya saturated. Kalau asam linoleat itu 18 karbon, ada 1 double bond. Kalau asam linoleat itu juga sama, karbonnya 18, tapi ada 2 ikatan rangkapnya, bukan ikatan karbon, ikatan rangkapnya. Nah, kalau tadi teori yang di sini gimana? Coba, ada yang bisa jelasin nggak? Teorinya apa tadi? Halo? Halo, bisa jawab? Bisa? Halo? Rakil, siapa? Ya, Bu. Coba, gimana dia? Kamu analisis dari sini. Oh, Zulfan boleh, siapa Sofia juga boleh, mangga, silahkan. Tadi ada teorinya, kalau makin dia jenuh, maka titik melting point-nya makin tinggi apa makin rendah? Oh, oke, Bu. Boleh Makin menjawab, Bu? tinggi, ya. Sebaliknya. Oke, Zulfan, ayo dari soal ini gimana? Oke. Jadi di soal ini tuh kan tadi kalau yang jenuh tuh titik lelehnya tinggi, terus yang kayak tidak jenuh, titik rendahnya itu titik lelehnya itu rendah. Terus kalau berarti Julpan menyimpulkan kalau dilihat dari kayak two double bonds, kayak jadi itu tuh kayak kalau yang tadi dijelasin, yang two double bonds itu buat yang jenuh gitu Bu, kalau nggak salah ya. Jadi kalau yang linoleic acid atau asam linoleik itu si titik lelehnya bakal tinggi. Terus artinya titik lelehnya bakal ada sekitar di 69 derajat gitu kalau dilihat yang paling tinggi. Terus kalau yang oleic acid ada di yang 13 derajat. Terus yang stearic acid ada di minus. Enggak, kebalik. Kalau yang saturated, saturated itu Kan gini, jenuh kan? berarti kan kalau jenuh itu artinya dia udah nggak ada rangkap-rangkap tuh. Ya, udah jenuh tuh. Kalau jenuh berarti dia udah kuat tuh. Udah jenuh nih. Ibaratnya udah padat, udah kuat nih. Ikatannya udah kuat banget. Maka dia untuk memeltingnya dia butuh suhu yang tinggi gitu kan. Berarti yang paling tinggi itu yang stearic acid ya Bu, yang 60. Dia membutuhkan 60. Enggak, ya boleh itu pendapat kamu begitu. Nanti kita yang lain seperti apa coba. Berarti yang jadi gimana? Yang apa tadi? Yang suhu itu yang minus 17 itu yang mana? Oke. Yang minus 17 yang two double bonds menurut Julpan ya Bu. Terus kalau yang 69 derajat yang stearic acid, terus yang 13 derajat yang oleic acid. Oke, yang lain setuju nggak? Jangan-jangan bingung. Setuju. Jangan-jangan bingung. Jangan bingung ya, ada ini mah udah teori latihan dikit. Jadi itu akibatnya kenapa kalau misalnya kita mau melelehkan satu ikatan jenuh, maka pasti kita butuh suhu yang tinggi apa suhu yang rendah? Mau mutuskan ikatan jenuh. Suhu tinggi gitu. Kalau nggak jenuh mah itu mah ya dia masih bisa lepas-lepas, artinya ya nggak butuh tuh suhu yang tinggi, gitu aja logikanya ya. Berarti yang unsaturated, yang nggak jenuh, ada udah lewat. Besok di itunya aja. Ada di itu di lupa kayak gitu ya.
Apalagi tadi ya. Nah, kemudian saponifikasi katanya ya. Kelihatan nggak? Oke, saponifikasi itu adalah hidrolisis menggunakan basa kuat ya. Kemudian trigliserida split into glycerol, jadi artinya dipotong-potong gitu ya, dipecahkan menjadi gliserol dan garam dan the salt of fatty acid. Oh, jadi garam dari asam lemak ya. The salt of fatty acid are soaps ya. Jadi garam dari asam lemak itu adalah disebut sabun ya. Nah, maka di sini ada kalium hidroksida memberikan sabun yang lebih lebih softer, jadi lebih lembut ya. Karena kita tahu kalau kalium itu, natrium itu adalah dia strong base atau ini base ya. Oke lah. Jadi ini katanya reaksinya ya. Reaksinya jadi salt of fatty acid jadi soap ya, jadi basa. Oke. Sekarang ada soal lagi katanya nih. What are the product? Nah, coba siapa nih yang mau baca ini? Siapa nih yang mau baca ini? Dia mau baca nggak? Soalnya nih. Saya boleh, Bu. Sok, boleh. Learning check L3. What are the products obtained from the complete hydrogenation of glyceryl triolate 1 glycerol and 3 oleic acids, 2 glyceryl tristerate, 3 glycerol and 3 stearic acid. Siap, Bu. Itu tuh absen. Itu soalnya yang Google Form itu aja. Oke. Yang mana jawabannya? Jawabannya yang mana? Altius? What are product? Nah, kita lihat di sini. Oke. Ya, teorinya ya. Sama di sini. Baca ya. Oke. Soalnya apa? Jadi apakah produk yang diperoleh? Jadi nama produknya apa nih? Gitu ya. Dari hasil hidrogenasi dari gliseril triolet. Apakah gliseril and 3 oleic acid, jadi ada gliserol sama 3 asam oleat. Apakah gliseril tristearat? Apakah gliserol dan 3 stearat acid. Jadi gliserol dengan asam stearat. Ayo, jawabnya apa? Ayo, jawabnya apa? Altius apa jawabnya? 1, 2, apa 3? Apa ya, Bu? Pokok nama. Apa Bu ini Bu? Gitu kan. Gitu ya. Nih. Ya, jadi kalian memang harus tahu dulu ya. Hidrolisis. Nah, gini kan. Nah, banyak nih sebetulnya ya produk hidrogenasi. Gitu kan. Jadi sebetulnya hidrogenasi yang tadi soal itu adalah mengkonversi double bond in oil. Jadi si ikatan rangkap tadi ya ikatan double-doublenya ini dari minyak menjadi single ya, solid produk yang digunakan untuk membuat margarin dan produk-produk hidrogenasi ya. Jadi kayak mentega, kayak apa gitu ya, itu sebetulnya dari proses hidrogenasi ya. Nah, gitu. Nah, kalau di sini apa nih? Oke, apa? Oh, Ibu loncat ya. Harusnya ini, saya lupa juga. Dari sini harusnya ke sini, ke fatty acid, lalu ke sini triglycerid, lalu baru ke sini ya. Oke lah ya. Jadi triglycerid itu apa sifatnya, hidrogenasi itu apa sifatnya ya.
Jadi nanti kalau misalnya kalian ini ya, nih, what are the fatty acid in following triglyceride? Jadi apa sih nama asam lemak yang ada di triglyceride ini? Ini kan gliserol 1, gliserol 2, gliserol 3, makanya dia namanya triglycerol atau gliserid ya. Apa namanya katanya? Nah, gitu ya. Nah, ini namanya ya. Oh, kalau yang asam stearat itu adalah nih yang paling atas. Lalu kalau dipecah lagi asam stearat itu tadi, ini yang kelihatannya nih ya. C-nya yang berkurang ya. Coba ini C-nya ada berapa nih? 1, 2, 16, 18, 19. Kalau oleat tadi berapa? 18 ya, oleat ya. Nih, kalau miristat ada berapa nih? 12, 13, 14, 15 ya. Jadi ini 15, ini 19, ini 18 ya. Nah, yang 18 ini yang ikatan rangkap-rangkap nih, oleat asid, asam oleat ya, yang banyak kita gunakan. Sedangkan yang ini asam stearat dan asam miristat ya. Oke, jadi kalau ditanya nih, apa nih nama-nama fatty acidnya? Ya ini mah harus dihafalin ya, asam stearat. Pokoknya kalau yang 18 mah oleat, linolenat, nah oleat-oleat lah yang gitu-gitu ya. Oke, kemudian ini hidrogenase katanya gitu ya. Proses apa? Berarti tadi sebetulnya proses unsaturated tadi bereaksi dari ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal ya. Jadi itu ya, di ikatan rangkap menjadi tunggal namanya hidrogenase. Nah, kalau hidrolisis apa? Jadi hidrolisis itu splitnya oleh air. Jadi dia dipecahnya oleh air. Kalau hidrogenasi tadi dipecahnya oleh atom hidrogen ya, gitu. Nah, kemudian biasanya dia pakai enzim tertentu kalau hidrolisis karena enzim itu larut air, maka hidrolisis itu biasanya melibatkan air. Kalau hidrogenase dia melibatkan hidrogen ya. Lalu apa yang dihasilkan adalah gliserol dan asam lemak ya, hidrolisis dari apa namanya asam trigliserid ya. Nah, seperti itu. Nah, ini prosesnya. Lalu apa produknya? Nah, kalau hidrolisis tadi pakai air nih, pakai H+O gitu ya. Hidrolisis ini enzimatis. Nah, baru saponifikasi, apa itu? Adalah penyabunan. Saponifikasi itu proses penyabunan. Hasil dari proses penyabunan adalah bentuknya sabun gitu ya. Oke, jadi dia pakai hidrolisis, artinya dia pakai larutan basa kuat, mau NaOH atau KOH ya. Bentuknya apa? Produknya sabun. Jadi tadi hidrolisisnya apa? Hidrolisis triglycerida menggunakan asam basa kuat, maka menjadi gliserol dan garam asam lemak. Garam asam lemak itu yang namanya sabun. Jadi sabun yang kita pakai sebetulnya adalah merupakan bentuk dari garam asam lemak ya, seperti itu. Oke, jadi makanya ini tadi ya, apakah produk dari proses hidrogenasi gliserol trioleat? Siapa yang bilang ke 1? Cung. Siapa yang bilang hasil produknya jadi kedua? Nomor 2. Cung lagi. 3, Rama nomor 3, gliserol dan trigliserid. Yang lain apa? Ayo, bingung. Ayo, Pak Altus apa? Ayo, Putri apa? Sopian kedua. Kenapa Sopian pilih kedua? Nah, kalau Rakil ketiga, kenapa? Kalau Rakel Bu, tadi kan dari ngelihat yang di slide sebelumnya itu ada yang disebutin CH3F berapa ya? Nah itu kan waktu saya tadi coba googling itu tuh asam stearit Bu. Jadi seperti itu Bu, kalau menurut saya. Oke, berarti nomor 3. Kalau yang jawab 2? Tadi siapa yang jawab 2? Sofian ya. Ayo, kenapa Sofian jawab 2? Halo. Kenapa jadi jawab 2?
Wah, mana nih yang mau berpendapat? Ya, Adakah? Bu. Ada, Kenapa Bu. enggak? Tadi juga saya lihat yang di Strukturil triserat. ya yang di struktur lemaknya memiliki struktur dasar yang sama, itu merupakan trimester dari gliserol yang dimakan triglycerida. Terus di yang struktur yang berikutnya tadi sekilas di H2CO berikutnya. Nah, itu Bu yang gliseril tristereat Searat. searat. Yang, Bu. yang ini. Yang ini. Oh, bukan. Ini kah? Yang ini? Yang ini? Yang ini ya? Apa Iya, yang ini? Bu. Oke. Triglycerid, ada ester bond, ya, ada asam lemak, ada oke, yang ini, yang ini, yang ini, ya, yang ini ya, oke. Atau ya, yang inilah asam stearat. Berarti, nah hidrogenase itu apa tadi? Hidrogenase itu adalah ketika unsaturated compound bereaksi dengan hidrogen, ya, gitu. Ya, jadi ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal, ya. Lalu, jadi kalau yang ini hidrogenasa itu ikatan rangkap menjadi ikatan tunggal. Mana ikatan tunggal? Yang nomor 2, ya. Gitu. Nggak apa-apa, kalian bingung. Yang penting nanti kalian tahu kenapa, Bu, jadi nomor 2 nggak nomor 3. Tadi aja lihat definisi hidrogenase itu apa. Gitu, ya. Jadi di antara yang 3 tadi, yang masih ikatannya rangkap, yang masih ikatannya rangkap adalah yang ke-1 dan ke-3. Maka yang kedua adalah yang tunggal. Kan tadi ya, hidrogenase itu membuang. Ya, dia bereaksi ya sehingga menjadi ikatan tunggal, dia menjadi jenuh. Oke, ya. Baik, jadi waktu kita sudah habis. Ada lagi yang mau bertanya? Jelas ya, hari ini kita belajar tentang karbohidrat sama lemak. Nanti minggu depan kita belajar tentang enzim. Kalian belajar dulu tentang enzim. Pertama, klasifikasi enzim, penggolongan enzim, lalu enzim itu manfaatnya untuk apa, kemudian nanti enzim yang banyak digunakan di dunia perikanan. Lah, contohnya itu aja ya. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Waktunya sudah habis. Apakah ada lagi di room chat? Oh, tidak ada. Ibu tutup. Baiklah, terima kasih atas kehadiran kalian. Sehat selalu. Kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak. Sehat semua ya. Maaf. Ibu Oh, juga iya. sehat-sehat, Bu.